Selamat datang di layanan informasi perpustakaan SMAN 3 Payakumbuh. Tahukah kamu ada peta rahasia perpustakaan? Mari kita tanya Buk Silvi. Pernah kepikiran gak sih kalau setiap perpustakaan itu, mau segede apapun, sebenarnya adalah sebuah peta harta karun, peta yang kalau kamu tahu cara bacanya, semua ilmunya bakal terbuka buat kamu. Kamu pasti tahu kan rasanya masuk, dikelilingin ribuan buku, rak-raknya tinggi banget, dan tiba-tiba bingung. Mau mulai dari mana ya? Gimana caranya nemuin satu buku di lautan ini? Tenang, kita semua pernah ngalamin itu. Tapi, ini dia rahasianya. Semua ini nggak acak-acakan kok. Di balik suasananya yang tenang, sebenarnya ada sebuah sistem, sebuah logika cerdas yang dirancang khusus buat nuntun kamu. Ini tuh mesin yang terorganisir banget, dan kita bakal lihat cara kerjanya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kami bakal kasih kamu kunci buat membuka peta itu. Lupain deh rasa bingung tadi. Siap-siap jadi navigator andal di dunia pengetahuan. Yuk kita mulai. Oke, perjalanan kita mulai dari tempat paling awal, pintu depan. Sebelum kita berburu harta karun buku, kita harus kenalan dulu sama aturan main dasarnya. Ini adalah langkah-langkah standar yang mungkin kamu temui di mana aja. Masuk, isi buku tamu, ini bukan cuma formalitas loh, ini bantu perpustakaan biar bisa melayani lebih baik, simpan tas, dan yang paling penting pahami aturannya. Setiap langkah kecil ini tujuannya cuma satu, biar semua orang nyaman. Oke, kamu udah di dalam, terus gimana kalau kamu mau bawa pulang salah satu harta karun ini? Nah, untuk itu, kamu perlu naik level sedikit, yaitu jadi anggota resmi. Prosesnya gampang banget kok. Cuma isi formulir, tunjukin data diri, dan kamu bakal dapat kunci emasnya, kartu anggota. Kartu kecil ini tuh kayak paspor kamu buat menjelajahi petualangan tanpa batas. Jadi kalau belum punya, daftar deh, nggak bakal nyesel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kamu punya misi, menemukan satu buku spesifik. Disinilah peta kita jadi sangat berguna. Langkah pertama ini kuncinya OPEC. Anggap aja ini Google-nya perpustakaan. Kamu tinggal ketik judulnya, dan OPEC bakal kasih kamu kode rahasia, yaitu nomor klasifikasi. Nomor inilah yang bakal jadi penunjuk arah presisi ke lokasi buku itu di rak. Canggih kan? Selamat! Misi berhasil, harta karunnya udah di tangan. Terus sekarang gimana? Nah, kamu ada di persimpangan jalan dengan dua pilihan yang gampang. Pilihan pertama, nikmatin bukunya langsung di sana saat itu juga. Cari aja spot yang nyaman, larut dalam ceritanya, dan kalau udah selesai, tinggal balikin lagi bukunya. Ini pas banget kalau kamu cuma butuh beberapa jam yang tenang buat belajar atau sekedar baca-baca. Pilihan kedua, dan ini yang paling favorit, bawa pulang. Dengan kartu anggota saktimu, proses di meja sirkulasi itu cuma butuh beberapa detik aja. Dan selesai, petualangannya bisa kamu lanjutin di rumah. Oke, sekarang kamu udah jago soal dasar-dasarnya. Tapi, perpustakaan modern itu isinya lebih dari sekedar buku di rak loh. Yuk kita lihat gimana cara memaksimalkan semua fasilitasnya. Coba bayangin deh, kamu lagi ngerjain tugas kuliah atau butuh data yang spesifik. Nyari dari satu buku ke buku lain kayaknya kurang efisien ya kan? Nah, disinilah kamu butuh layanan yang lebih khusus. Layanan referensi ini tuh salah satu kekuatan super perpustakaan yang sering diremehkan. Pustakawan itu ibarat detektif informasi. Kamu tinggal jelasin apa yang kamu cari, dan mereka bakal nuntun kamu ke sumber yang paling tepat. Entah itu ensiklopedia, jurnal, atau database. Udah kayak punya asisten riset pribadi. Dan tentunya, perpustakaan zaman sekarang nggak cuma ada di dalam gedung. Sebagian besar punya pintu digital. Lewat website mereka, kamu bisa akses e-book, audiobook, dan macam-macam database langsung dari rumah. Perpustakaan ada di kantong kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi, kapan harus pakai yang mana? Gini aja mikirnya. Kalau pertanyaanmu rumit dan butuh bimbingan ahli, langsung aja ngobrol sama pustakawan. Tapi kalau kamu lebih suka nyari sendiri atau butuh akses dari mana aja, layanan digital itu jawabannya. Dua-duanya alat yang ampuh, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Sampai sini, kita udah lihat perpustakaan dari sudut pandangmu sebagai pengunjung. Nah sekarang, yuk kita intip sedikit ke dapurnya. Ke mesin rumit yang kerja di balik layar, biar pengalamanmu lancar jaya. Ternyata ada hubungan langsung antara apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi di balik panggung. Setiap tindakan simpel yang kamu lakukan, kayak nyari buku, itu bisa terjadi berkat serangkaian proses yang kompleks. Kamu bisa nyari di opak karena ada yang udah susah payah mengkatalogkan bukunya. Raknya rapi karena ada manajemen inventaris yang terus-menerus. Dan disitulah letak keindahannya.
Semua kerjaan tak terlihat ini, mulai dari pengadaan, pengolahan, sampai perencanaan, semuanya punya satu tujuan, memastikan pas kamu masuk, perjalananmu menemukan ilmu itu jadi segampang dan senyaman mungkin. Mereka yang kerja keras, biar kamu tinggal nikmatin hasilnya. Kutipan dari Markus Zusak ini pas banget buat merangkum semuanya. Perpustakaan adalah peta dunia. Ini bukan cuma gedung berisi buku, ini adalah representasi terorganisir dari semua pengetahuan, cerita, dan ide yang ada di dunia. Sebuah peta yang dibuat dengan teliti, khusus untuk kamu jelajahi. Jadi, sekarang kamu nggak bakal tersesat lagi. Petanya udah di tanganmu. Kamu tahu cara menjelajahi lorong-lorongnya, cara membuka kuncinya, dan cara memanfaatkan semua kekuatannya. Pertanyaannya bukan lagi gimana, tapi apa? Dunia mana yang akan kamu temukan lebih dulu? Wah, luar biasa. Penjelasan Buk Sylvie sangat jelas dan keren. Terima kasih, Buk. Selanjutnya saya Bu Ria pamit. Sampai jumpa.